Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya yang masih setia dengan ternak puyuh kita dan juga yang masih setia dengan channel saya masih di Edi Puyuh Jambi. Salam ceketer dari Jambi kawan-kawan. Mudah-mudahan di pagi yang ceria, pagi yang penuh barokah tentunya, yang penuh dengan rasa syukur kita sehat walafiat hari ini masih. Kalau yang namanya sehat memang mahal kawan, itu harus disyukuri. Tentu dengan ya berbagi dengan puyuh. Ya kali ini coba saya belum membuka YouTube ya. Jadi siapa yang ada komentar di sini kita belum tahu. Di sini ada akun siapa nih yo? Kampung Singkur, Sisiliwung. Ini Jawa Barat ya, Kampung Singkur. Pak Edi bisa nggak telur yang mau ditetaskan disortir dulu supaya tar netesnya betina semua? Waduh. Bisa nggak kita nih telur ini kita sortir terus kemudian nanti betina semua? Jadi gini kawan, ini kita nih saya nanti saya jelasin. Gini, ini telur kawan, sudah dipanen sih. Ini yang berlubang, ini nggak bisa ini. Bisanya ya di ini ya, putih dia, kelainan genetik. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita sortir ketika kita mau masukkan telur ke dalam mesin seperti ini? Nah, ini di sini pasti beberapa pertanyaan, memang banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Banyak yang tanya kalau apa ya? Banyak pendapat yang bulat ini adalah betina. Banyak pendapat seperti itu. Kemudian yang tajam, yang tumpul itu berpendapat itu jantan. Ya, itu dari kemarin juga seperti apa ya? Saya pernah melakukan uji coba telur itu, dan juga pernah ada di video saya. Begitu dia menetas, yang bentuk telurnya seperti apa? Bisa nggak kita istilahnya mau ngisi mesin tetapi kita menghemat? Artinya di sini kita kalau bisa yang kita tetasin itu betina semua 100% gitu ya. Intinya larinya ke situ. Cuman ya itu tadi, perlu diketahui bahwa itu gimana ya? Hanya Tuhan yang tahu, rahasia ilahi. Nggak tahu juga kalau misalkan itu di apa ya? Apa namanya? Dilihat dulu, diteropong dulu melalui alat mungkin, ataukah memang di situ ada sejenis uji coba di dalam apa ya, kalau istilah bahasa kerennya itu kan di labor, ataukah bisa di labor, ataukah nanti bahwa ini adalah betina semua gitu, kayak mungkin ayam ya, ayam potong itu ya, nggak tahu juga saya. Kalau untuk ilmu perpuyuhan gini Kang, ini dari Jawa Barat ya, ini adalah telur telur saya ini adalah telur murni, telur tetas. Jadi ini telur FS. Saya pernah menguji Kang, ini pernah memilih telur yang betul-betul di sini bulat ya, bulat oval seperti ini. Ini pernah saya uji coba, semuanya itu saya pilih, saya sortir dalam
500 telur, itu saya sortir ketemu yang bulat-bulat itu pernah sekitar 200 saya sortir. Kemudian saya tetasi dengan harapan waktu itu, dengan harapan agar supaya ketemu betina semua, kan gitu harapan kita. Waktu itu ya kita masih menguji coba karena rumor yang beredar seperti itu. Kita memilih dari telur gitu. Nah, alhasil ternyata waktu dia netas itu saya awasi pakai kamera. Nah, itu ada di konten saya, ada di video saya. Silakan buka saya. Mendeteksi jantan betina dari bentuk telur. Nah, itu ada itu. Begitu netas saya awasi pakai kamera. Ternyata ya ternyata tidak bisa, kawan. Kesimpulannya itu hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau soal masalah ini telur, ini jantan atau betina, kita manusia nggak ngerti, kawan. Ya, ini apakah ini jantan atau betina, kita nggak ngerti, kawan. Kesimpulannya di situ. Ya, berbagai uji coba sudah kita lakukan, sudah saya jalani. Mungkin kawan pun juga seperti itu. Banyak yang menguji yang seperti itu. Ya. Jadi dari hasilnya seperti ini, apakah ini bisa menentukan jantan betina dari sini? Jawaban saya enggak bisa, kawan. Ya, sejauh ini saya menetaskan. Saya mendalami di penetasan ini kalau enggak salah sekitar 7 tahunan. Karena dulu 2 tahun itu masih berupaya untuk hasil yang terbaik. Kemudian hasil supaya FS itu uji coba saya itu selama 2 tahun. Terus kemudian saya menguji ini 3 kali kalau nggak salah. Saya memilih telur yang kita curigai dia adalah betina. Setiap menetas itu kita amati. Ya, bentuk telur ini agar supaya yang banyak betina itu seperti apa. Ternyata nihil. Hasilnya nihil. Masih tetap dalam rumus. Kita nggak bisa keluar dari rumus. Karena apa? Sepertiga dari hasil tase tetap ketemunya betina. Terus sepertiga lagi jantan. Sepertiga lagi yang nggak menetas. Biasanya seperti itu. Kenapa kok nggak menetas ya? Wallahu a'lam. Terkadang faktor dari mesin juga. Terus kemudian terkadang dari apa ya? Dari ini juga, dari telur, ini zong tidak dibuai, ada juga yang seperti itu. Macam-macam risiko dan kendalanya. Nah, kembali ke pokok permasalahan, kawan. Jadi, kalau yang namanya telur, Kang Siapo ini tadi yang dari Jawa Barat ya, ini dari Kampung Singkur, Sisiloweng. Nah, ini nggak bisa, kawan. Jadi, kalau yang namanya kita memilah telur agar supaya ketemu betina, itu nonsen berhasil betina semua. Ya, sulit, kawan, sulit. Sejauh ini saya memang pernah melakukan uji coba, ya memang ada di video saya. Terus setelah itu saya nggak pernah lagi menguji coba. Ya, kita nggak bisa merubah takdir dari Allah. Kita nggak bisa merubah jantan betinanya. Kalau yang kita cari itu betina semua, lah nanti nggak berkembang puyuh, nggak ada jantan, nggak ada betina, nggak ada wanita, nggak ada laki-laki. Jadi di situ nanti perkembangbiakannya nggak ada. Nah, oleh karena itu, kalau kesimpulan saya, pertanyaan dari kawan yang ada di Jawa Barat ini, apakah telur itu bisa dipilih ketika mau menetas agar supaya betina semua nantinya 100%, nggak bisa. Jangankan kok 100%, kita nggak berani juga menyimpulkan dengan persentase yang akan kita dapat. Kita nggak berani juga. Yang intinya sepertiga dari hasil tetas itu biasanya adalah betina. Jadi kalau untuk kesimpulannya, telur ini apakah memang bisa untuk menentukan jantan betina, yaitu kalau kesimpulan saya nggak bisa, kawan. Ya, pada dasarnya dan intinya kita tetap berusaha. Gimana sih supaya hasilnya itu maksimal lah. Maksimal itu banyaklah betina daripada jantannya. Tetapi alhasil biasanya itu malah
imbang ya, imbang dari bentuk penetasan itu imbang. Misalkan 100% daya tetas atau 80%. Biasanya di situ misalkan menetas betina itu 50%, bagi 25% itu betina, 25% jantan. Tetapi terkadang malah lebih banyak dengan jantannya daripada betina. Ada perselisihan di situ. Berapa perselisihan? Biasanya perselisihan itu ya antara 10, 15, 20 seperti itu. Kalau begitu banyak betul sih enggak. Enggak, tetap ada perselisihan di situ. Kalau pernah enggak Pak banyak betina? Ya pernah. Sesekali pernah, enggak sering. Yang sering ya kebanyakan jantan. Yang sering ya imbang gitu. Nah, kalau untuk membandingkan, kita bandingkan dengan ayam dengan ini. Saya kalau ternak yang lain kurang memahami ya, karena yang saya dalami itu memang di peternakan puyuh. Jadinya kalau untuk apa ya? Kalau untuk di bidang puyuh ya memang kenapa saya berani ngomong seperti ini karena saya pernah menguji coba, karena saya pernah mencoba, karena saya pernah menjalani. Saya pernah meneliti di situ walaupun toh memang bukan bidang saya ataupun bukan jurusan saya sekolah. Saya sekolah hanya di umum, Mas. Saya sekolah itu lulusan dari SEMEA. Itu pun kita ngambil waktu itu jurusan manajemen bisnis. Walaupun toh sekarang kita memang bisnisnya itu bisnis ternak puyuh petelur gitu. Jadi bukan kok kita jurusannya. Saya yakin juga kawan-kawan peternak dimanapun juga kemungkinan ya bukan jurusannya, tetapi kan di situ mungkin selain kita hobi, terus kita akan menambah penghasilan, terus kita mencari penghasilan sampingan. Biasanya rata-rata peternak seperti itu. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi intinya telur ini mau kita bedakan, mau kita sortir dalam bentuk apapun, nampaknya memang tidak bisa dipungkiri di situ tetap ada yang jantan. Walaupun toh ada yang bilang, Mas saya pernah 100% itu betina semua hasil tetasnya, ya itu wallahualam saya nggak ngerti juga. Kalau untuk saya pribadi ya, pendapat saya pribadi dan yang saya jalani, saya belum pernah. Terkadang juga pemesan juga, Pak kalau bisa pilih telur itu yang bulat-bulat Pak, biar nanti banyak betinanya. Enggak juga. Tetap di situ, enggak juga. Saya pernah menghitung persentasi agar supaya nanti ketemu banyak betinanya. Saya pilih dari telur, yang enggak juga. Hasilnya tetap sama. Karena hanya ingin mencari perselisihan persentase saja, yaitu ya masih sama juga, kesulitan juga. Kalaupun terlalu banyak betinanya, ya paling-paling hanya selisih itu sedikit, 10, 20, 25 seperti itu. Kalau selisih 100 ke atas belum pernah saya. Terus terang belum pernah. Mungkin kalau rekan-rekan ada tipsnya, mungkin kalau rekan-rekan bisa untuk berbagi, ya silahkan saja. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling sharing saja agar supaya memang kita betul-betul sama-sama kita sukses dalam meraih impian dan cita-cita dalam budidaya ternak puyuh. Agar supaya kita saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman saja. Kalau yang pinter nggak ada yang pinter di sini, tetapi kita di sini sama-sama kita belajar. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku. Intinya kalau kita memilih dari telur itu memang nggak bisa kawan. Memang murni nggak bisa. Ya semaksimal mungkin kita pilih masih juga lah timbul jantannya yang banyak. Ya itu sudah kuasa Allah, sudah kuasa Tuhan. Kita sudah tidak bisa memungkiri lagi. Hanya Tuhan lah yang tahu ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi, tetap semangat untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pagi yang cerah, pagi yang ceria, pagi yang penuh dengan kenikmatan, kesehatan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap di jalannya yang tetap kita menjadi hamba yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan yang pada kesempatan hari ini. Agar supaya kita lebih ditambah lagi nikmatnya, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa sharing bareng, kita masih diberikan kesehatan. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.